Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al mab'uts bil kitabi wal hikmah khataman nabiyyin wa imamin mursyidin sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-warithin li ahkami syari'atihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan fi ayatin ukhra walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis qiwamid dunya li arba'ati asya bi'ilmil ulama wa bi'adlil umara wa bi saghawatil aghniya wa bi du'ail fuqara. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang cerah ini Allah kumpulkan kita untuk menjemput barakah. Malam ini kita dibiarkan Allah untuk menjemput ridha. Allah kumpulkan kita dalam acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada malam dan tidak ada acara yang paling dahsyat kecuali malam Maulidur Rasul. Tidak ada malam yang paling populer di hadapan Allah Ta'ala kecuali malam Maulidur Rasul. Dan tidak ada malam yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini yang punya hajat qabul hajatnya, amin. Yang punya penyakit Allah agar sakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan. Yang punya rezeki kurang ditambahkan. Yang punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak keturunan mudah-mudahan jadi keturunan yang saleh salihah. Yang belum punya anak dan belum punya keturunan mudah-mudahan Allah berikan belahan jiwa kepadanya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dijodohkan. Yang mau nikahan mudah-mudahan terlaksana cepat. Yang udah nikah mudah-mudahan nambah. Salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan rapatnya duduk kita malam ini kita minta kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, hadir tengah-tengah kita guru kita bersama Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam Kabupaten Batubara Ustaz Hamzah. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau, Allah menangkan perjuangan dakwah beliau, Allah jaga beliau, dan mudah-mudahan Allah sakinahkan keluarga beliau. Yang tadi sudah menyampaikan kepada kita butir-butir mutiara-mutiara hikmah yang mudah-mudahan menjadi cambuk cemeti bagi kita untuk lebih semangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dewan penasehat dan dewan pengawas hadir tengah-tengah kita, abang kita, wakil rakyat kita,
anggota DPRD Kabupaten Batubara yang sudah hadir menyempatkan waktu di hadapan kita. Kemudian Dewan Penasehat sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Jabal Hindi yang insya Allah akan melepas masa lajangnya. Di sini kita diundang kita ya? Udah dapat undangan bang? Belum? Ya begitu. Agak lama undang-undang. Doakan kelancaran beliau insyaallah tanggal 26 November 2020 akan terlaksana walimatul urus. Mudah-mudahan lancar, amin. Mudah-mudahan jadi suami yang saleh, amin. Mudah-mudahan dapat istri yang salehah, amin. Kelak mendapatkan keturunan yang saleh salehah, amin. Yang akan meneruskan estafet perjuangan dakwah beliau di pondok pesantren, amin. Dan insyaallah udah nikah bisa nah. Jangan tamu tangan aja. Ini doanya lain. Mudah-mudahan salam ta'zim kita di hadapan kita bersama dari GPII, dari kabupaten maupun dari kecamatan, kemudian dari PKN, kemudian dari mana lagi datang? Terkhusus untuk panitia pelaksana, untuk yang membuat acara yang barusan dilantik di hadapan kita bersama, mengambil bahasa ikrar dan sumpah dari SPBU. S itu semua pemuda bersama umat. Karena pertama orang yang ngundang aku namanya bukan SPBU bang, KPPU. Rupanya baru belum lagi apa-apa udah berurusan dengan polisi. Seharusnya jangan pernah takut. Walau apapun terjadi, walau namamu sudah di Polres, walau namamu sudah di Polda, bahkan dikejar sampai mati, kemanapun kau pergi, yang namanya pemuda pejuang agama rela mati demi agamanya. Berubah nama KPPU ini aja udah nampak bisa mundur. Minta maaf Ketua Junaidi. Begitu PBU sudah ada, musim pilkada dekat lagi, lari lagi, berubah lagi namanya. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Pemuda bersama umat tadi sudah dilantik, sudah dibaiat, sudah diikrarkan ungkapan dan bahasa-bahasa janji yang di ujung apabila kami berkhianat, apabila kami ingkar janji, kami siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi dari siapa? Ini perlu diterapkan. Saksimu Allah, janjimu bukan sama kami. Janji kalian, anak-anak muda PBU, kalian berjanji dan berikrar, bersumpah setia bukan hanya di hadapan manusia yang ada dan undang, tapi saksi dan ikrar kalian ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau berkhianat, berarti kau sudah mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu. Kadang banyak orang asal-asal sumpah pada Bang Dewan. Jadi sumpah pakai Quran, kayak bersaksi tak pakai jilbab bulan itu dah. Tak pakai jilbab itu, tak pakai jilbab, Quran di atasnya. Tak pakai jilbab. Islam apa itu? Islam PA. Makanya gampang mengukar-ukar janji. Kenapa? Sumpah dipermainkan. Betul? Betul? Coba kalau mohon maaf Bang Citra, kalau seandainya seluruh anggota dewan menepati janjinya, aku yakin dan percaya negara kesatuan Republik Indonesia tercinta akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Tapi kenapa negara hancur sampai sekarang nggak tahu arah tujuan? Karena banyak orang disumpah tak peduli dengan sumpahnya. Berapa banyak DPR kita melanggar sumpah? Berapa banyak DPR kita melanggar janji? Ketika belum jadi apa-apa datang ke hadapan masyarakat, udah jadi nggak pernah dekat dengan masyarakat untuk mencitra datang. Nih, DPR bersama umat. Cuma kau ini kita jumpa ya bang? Oh ini kita jumpa ya. DPR bersama umat, kepala desa bersama umat, mana bakal sih? Balik. Main belakang aja, oh bersama umat. Nah kami pun umat juga. Balik di mana Pak Kades? Kecayat Pak Kades, manusia tadi. Karena semua kami pakai ini
Pakai Tengkulu. Ini menunjukkan ciri khas Melayu. Insya Allah di Batubara awal start Melayu akan dikembangkan di dunia ini. Bangkit darah Melayu begini. Nih, kita minta DPR bersama umat, amin. Kades bersama umat, amin. Ulama bersama umat, amin. Ketika apapun yang terjadi, yang terbentur bermasyarakat, di hadapan masyarakat terbentur dengan orang lain, ini insya Allah bisa bersatu. PBU akan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat, mengumpulkan keluarga besar seluruh organisasi yang ada, bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menenteramkan dan menjadikan Batubara menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekretariat akan diresmikan bulan depan, akhir bulan ini. Hadir rame-rame kita, datangi sekretariat, buka di depan tuh buat ketua, buka posko umat. Apapun masalah umat datang ke sana. Umat butuh melihat, kasihan nengok orang-orang yang kena imbas corona kurang ajar. Banyak yang tak makan, banyak yang tak ke laut, banyak yang tak bertanam padi. Orang ini mengumpulkan 1000 sembako. Ibu bapak yang ada di kampung ini, anak-anak muda yang punya wajoki, om ayah kalian yang kayo-kayo, bilang sama mak ayah, mak biar bertambah amal ibadah kita dikit, sumbangkan 2 sembako. Apa isinya? Beras 5 kilo, minyak makan, gula, kopi, teh. Udah, hitung-hitung sampai habis harus limpul paling tidak itu. Bahkan ada yang sembako 100.000 satu sembako. Antarkan biar anak PBU yang akan menyalurkan sembako itu. Ini salah satu kerjasama masyarakat dengan pemuda. Dari pemerintahan nanti ada Bang Citra. Dari perjuangan, spirit, ide, kekuatan ada Ustaz Hamzah. Dari keagamaan dan masa ada Buya Fahri. Dan seluruh elemen masyarakat yang ada ketika bergabung, insya Allah kita akan lihat betul kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di pundak-pundak pemudalah kejayaan sebuah negeri. Kita lihat ke depan. Kenapa harus anak muda, Ustaz? Bagaimanapun kejadian Batubara 10 atau 20 tahun ke depan, jawabannya adalah anak muda zaman sekarang. Siapa yang akan menjadi DPR 10 atau 20 tahun ke depan? DPR yang beriman, yang takut sama Allah, bukan takut sama ketua partainya. Itu jawabannya anak muda sekarang. Siapa yang akan menjadi kepala desa di setiap desa kita di Batubara? Jawabannya anak muda sekarang. Siapa pengganti Ustaz Abdul Somad? Siapa yang akan menjadi ulama? Siapa yang menjadi pengganti Ustaz Hamzah, memegang tampuk kekuasaan FPI, yang berjuang mati-matian membela NKRI, yang NKRI sendiri ingin membasmi itu FPI? Berapa banyak? Coba kalau nggak percaya mulai malam ini, adik-adik, mulai malam ini atau besok, kalau kawan-kawan ini udah jadi korban, ada Bukhari, Buya Fahri, ada Bang Madok jadi korban. Mulai besok pagi cukup 3 lambang yang kalian posting di Facebook, insya Allah banyak yang takut itu. Pertama, foto Habib Rizik bin Syihab. Yang kedua, foto Habib Bahar bin Ali bin Smith. Yang ketiga, logo FPI. Coba tes. Insya Allah belum sampai 5 menit itu postingan hilang. Belum sampai 5 menit postingan hilang. Hei, hilang. Belum sampai 5 menit hilang. Kenapa? Jangankan manusia, Facebook pun takut sama 3 orang itu. Tuh, barusan kita lihat semalam ketika Habib Rizik pulang pada tanggal 10 November hari pahlawan. Pahlawan pun hadir di negara ini. Ada seorang tentara yang mengucapkan ahlan wa sahlan Habib Rizik Syihab ditangkap. Tentara Ustaz, dia ditahan di tahanan militer, hanya mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan habibina habibana, selamat datang Habibku, selamat datang keturunan nabiku. Dia hanya menyanjung Nabi Muhammad, bukan mutlak menyanjung Habib Rizik. Habib Rizik keturunan Rasulullah, dia menyanjung keturunan Rasulullah. Kalau bukan karena darah Rasulullah, tidak segitu orang memuliakan Habib Rizik.
Tapi hari ini banyak orang kesetanan. Banyak orang kesetanan. Posting Habib Rizik hilang postingan. Kemarin tanggal 8 ya, Bang. Ya. Tanggal 8 sama PKN nih. Sama 9 10. 9. Tanggal 9 kita buat acara kan? Kita buat acara syukuran Ustaz, menyambut kepulangan Habib Rizik. Kawan-kawan sibuk memposting, termasuk Bang Mado, memposting ke Facebook. Hilang. Facebook takut. Kenapa bisa Facebook takut? Karena Facebook sudah dipegang oleh rezim. Otomatis 3 nama ini, Habib Rizik, Habib Bahar, dan FPI, akan terhapus secara otomatis. Nggak apa-apa Ustaz, kayak buat lagi Facebook, kayak posting lagi, buat lagi, posting lagi, nggak akan mempan. Kenapa? Otomatis. Kalau sudah otomatis, sekali cabut listrik, padam Kabupaten Batubara. 3 orang ini. Tapi gambar Nikita Mirzani dibiarkan berpaparan di Facebook. Betul? Nikita Mirzani sih kurang ajar, laknat tuh orang. Tapi paling nggak enak juga. Nikita Mirzani tahu nggak? DPR. Bang tahu DPR tahu Nikita Mirzani. Betul, di Facebook. Karena aku tengok pelanggannya banyak DPR itu. Allahu Akbar. Ya salam kan. Untung nggak, tapi nggak pernah aku periksa Bang nama-namanya. DPR sana ya. Tahu Nikita Mirzani? Tahu Nikita Mirzani? Tahu Nikita Mirzani? Cantik Ira? Wajahnya macam bidadari atau macam setan? Macam setan tuh. Nikita Mirzani itu setan perempuan yang bilang Habib Rizik tukang jual obat. Nenek kau tukang jual obat. Berani-beraninya dia ngomong itu. Datang komentar Ustadz Mahir At-Toilibi. Bagus komentarnya, tapi mohon maaf bahasanya nggak enak. Sebenarnya nggak layak seorang Ustadz ngomong kayak gitu, ya Bang. Udah nengok Bang, Ustadz Hamzah udah nengok. Cakap Ustadz Mahir At-Toilibi. Saya setuju, beliau tuh termasuk yang keras untuk menanggapi seperti itu. Cuman aku bingung, dia ini Wahabi apa? Tuh Wahabi, tapi masih bela Habib, luar biasa ini Wahabi. Berarti kita bisa simpulkan Wahabi juga banyak macam. Ada Wahabi yang benci dengan Habib, ada yang Wahabi cinta sama Habib, termasuk Mahir At-Toilibi yang cinta sama Habib. Ketika Habib pulang, beliau datang sampai ke Petamburan. Petamburan tahu Petamburan? Petamburan. Pantai sejarah gini. Itu Petamburan. Nih yang kita perhatikan, Facebook pun takut. Kenapa? Sudah dipegang rezim. Maka hari ini kami menyampaikan kepada kita semua, terkhusus anak-anak muda yang ada pada malam hari ini di Batubara ini, jangan pernah takut dan jangan pernah gentar. Apapun resikonya, apapun itu, ketika perjuanganmu ditunggu, ketika perjuanganmu dinanti-nanti, ketika perjuanganmu diharapkan, jangan pernah mundur walau selangkah. Siap? Siap membela keturunan Rasulullah, siap membela nama Rasulullah, siap mati untuk Rasulullah, siap berjuang untuk agama, siap mati untuk agama. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang perlu kita. Anak-anak muda jangan ketika datang, dah demo sana demo sini, dikasih duit 10 juta, diam. Ini nggak perlu. Ingat kata Bung Karno, proklamator Indonesia. Apa kata Bung Karno? Salah satu orasinya beliau mengatakan, bawakan kepadaku 100 orang tua, akan ku cabut akar gunung Semeru. Tapi bawakan kepadaku 10 orang pemuda, akan ku goncangkan dunia. Malam ini bukan hanya 10 yang hadir. Dan kalau bisa, jangankan dunia Batubara yang kena goncang, Perancis bisa digoncang dengan anak-anak muda. Tuh Perancis presidennya udah kurang ajar. Perancis tahu Perancis? Perancis simpang sianam ke kanan. Lewat masjid simpang 4 tuh, 3 ke kanan terus arah ke kampung
kampung Jopang. Ada lagi kampung Jopang. Udah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak duit buka itu malam. Kampung Jopang diresmikan. Kemana waktu peresmian kampung Jopang Ustaz? Kemana-mana aku ditengok-tengoki pemerintah. Ambil sampai yang itu melarang aku ceramah ke Batubara. Aku bilang itu orang Jepang sudah pernah menjajah Indonesia, betul? Itu orang Jepang pernah menjajah orang Batubara, betul? Itu orang Jepang pernah membunuh para kiai, para santri, pernah membunuh orang-orang tua kita, bahkan pernah itu orang Jepang banyak perempuan-perempuan Batubara diperkosa dengan nafsu syahwat sendiri sampai di Batubara dibuat kampungnya. Nyuruh Jepang balik kampung. Nyuruh Jepang balik kampung. Pakai samurai peresmiannya. Samurai perempuannya pakai baju Jepang. Ya Allah, jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah. Yang perlu dikenang itu siapa yang pertama kali mendirikan nama Batubara, itu yang dicari. Kenapa Batubara? Kenapa tak batu bata? Itu perlu dicari. Kenapa tak batu padas? Kenapa harus Batubara? Simbol Melayunya kemana? Para sultan-sultannya kemana? Ini yang perlu. Maka kita doakan mudah-mudahan acara seminar yang akan diselenggarakan oleh kawan-kawan yang bertanja insya Allah akan diseminarkan. Aku minta kepada kita yang hadir, kawan-kawan ajak semua, keluarga ajak semua untuk menyaksikan acara bertanja nantinya. Kapan tuh Bang? Kapan rencana seminar? Dalam waktu doakan, berarti habis ini doakan. Itu anak-anak muda. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul usia muda sudah nampak kehebatan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu Allah jadikan uswah, panutan. Kenapa? Karena dari setiap usia Rasulullah bermanfaat untuk umat. Setiap jenjang karir Rasulullah ada faedah untuk umat. Dari anak-anak bahkan Rasul ketika lahir ada faedah dan manfaat untuk umat. Apa manfaatnya? Nih, Rasulullah begitu lahir bisa bercakap. Yang kita tahu Nabi yang bisa bercakap Nabi apa? Nabi Isa. Dalam kitab para ulama ada banyak nama-nama anak yang bisa bercakap pada saat bayi, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian anak bayi yang ada hidup di zaman Jurais. Pernah dengar cerita Jurais? Pernah dengar cerita orang Jurais? Belum semua. Cerita Jurais itu Jurais ahli ibadah. Itu Jurais ahli ibadah. Tak pernah lepas tahajudnya tiap malam, tak pernah lepas duhanya tiap pagi, tak pernah lepas Senin Kamis puasa, tak pernah lepas ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Pernah suatu ketika Jurais sholat sunnah, ketika sholat sunnah dipanggil omaknya. Jurais, ya Jurais, sini kau jam nak sini. Jurais bingung, bercakap dalam hatinya, ya Allah, ku sauti panggilan omakku atau ku lanjutkan sembayangku. Ragu Jurait, terus sembayang. Jurait, oh Jurait, tak menjawab karena omaknya di belakang. Kalau doa omaknya bisa kuatkan takbirnya Allahu Akbar. Ini omaknya di belakang, harus memokek, yo, harus begitu menyautinya. Tak mungkinlah Jurait sembayang Allah gitu. Tidak. Jurait lanjutkan sholat. Sebelum habis Jurait sholat, omaknya bercakap, ya Allah, jangan kau matikan Jurait sebelum dia berzinah dengan pelacur. Elok mak, ini menunjukkan kabulnya doa omak. Ad-du'aul walid bi walidayhi kad-du'aun nabi bi ummati. Doa orang tua pada anaknya sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Bercakap sama anak sejahat-jahat, senakal-nakalnya anak, jangan menyumpahkan yang tak elok. Karena al-kalamud doa, cakap menjadi doa.
Terbukti sumpah omak Juraid, belum mati Juraid, belum meninggal Juraid, ada orang yang benci sama Juraid. Yang namanya ada Nabi Muhammad, pasti ada Abu Jahal, ya kan? Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada Habib Rizik, ada Abu Janda kurang ajar, betul? Ada itu, tak boleh tidak, pasti ada itu. Ada Habib Bahar, ada siapa lagi? Hah? Apa? Siapa? Kibodo. Itu pasti ada. Setiap ada kebaikan ada kejahatan. Dan di saat Nabi berjuang pun banyak yang benci. Padahal Nabi bersih, Nabi maksum. Apalagi sekelas Juraid, apalagi macam kita. Juraid itu dipitnah orang yang tak senang sama dia, dipanggillah betino. Macam-macam nih kita Mirza lah bentuknya, ya kan? Yang bisa dipanggil-panggil ke sana kemari, dibayar 2 juta, 3 juta, habis itu balik. Begitu dipanggil, apa kata ini orang yang benci sama Juraid? Kau pergi ke tempat ibadahnya, karena Juraid ada spesial tempat ibadahnya, bambu, tempat bambu, cakruk-cakruk gitu, macam gini kita buat. Ini tempat ibadah Juraid. Mau senandung cinta sama Allah, mau senandung rindu sama Rasulullah, situ Juraid. Pada saat itu dibayarlah perempuan pelacur ini agar dia bisa membuat fitnah di rumah Juraid, si ahli ibadah. Pas waktu itu Juraid lagi duduk-duduk, datang itu perempuan dari belakang, dipeluknya Juraid. Kata Juraid, astagfirullah, inni akhafullah ta'ala, sesungguhnya aku takut sama Allah ta'ala. Kalau kamu begitu dipeluk, alah dek, jangan di sini. Dan di sini kang aja kang, yuk, baca lagi, sedikit lagi baca Yasin. Juraid bilang, sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Terakhir, mohon maaf ibu bapak, bahasanya agak-agak lain. Terakhir, karena syahwat nafsu si pelacur sudah menggebu-gebu, sudah memuncak, dia tak tahan lagi menahan nafsu syahwatnya. Dirobeknya bajunya supaya Juraid bisa terfitnah. Dia keluar dari rumah Juraid, jumpa sama seorang pengembala kambing. Dia lampiaskan nafsu syahwatnya dengan seorang pengembala kambing. Pengembala kambing bilang, "Cak, mantap." Berselang beberapa bulan, kembali cerita itu diangkat. Karena semakin harum nama Juraid si ahli ibadah, orang yang gak senang tadi makin viral membencinya. Dipitnah, masyarakat tak percaya. Kalau kalian tak percaya wahai masyarakat Batubara, kata seorang yang benci sama Juraid, kutunjukkan buktinya bahwa si Juraid bukan ahli ibadah, tapi dia orang yang lengah. Bukan ahli taat, tapi ahli maksiat. Bukan ahli yang menjaga ibadahnya, tapi yang menyia-nyiakan ibadahnya. Mana buktinya? Nih buktinya. Juraid punya anak hasil zina. Anak hasil zina, perkawinan haram, lahir anaknya. Juraid bingung, tengoknya betina, ini kan betina yang kemarin tuh. Wah, sontak lah kau bukan. Kusontuh tidak apa, tidak bisa bunting udah ya. Tak mengajak apa-apa kan, ternyata Juraid ngerti ini fitnah dunia. Apa yang terjadi? Itu Juraid dihancurkan gubuknya. Itu Juraid tempat cakrok-cakroknya dihancurkan. Itu Juraid hampir dibakar rumahnya. Juraid sudah digebukin masa. Omaknya menangis, omaknya sadar, pernah mengungkapkan hal doa yang kayak gitu. Ya Allah, bantu anakku, kata omaknya. Doa omak balik lagi bertindak. Ternyata apa kata Juraid? Masyarakat yang ada, kalau kalian hendak bukti, biar kubuktikan mulai malam ini bahwa aku bukan yang seperti yang kalian kira. Mana buktinya? Sini anak kau wahai perempuan, aku bertanya sama dia. Tak mungkin anak kau bisa bercakap. Dengan izin Allah ya Rabb, izinkan anak ini bercakap. Wahai bayi, siapa ayah kau? Itu anak bayi dalam gendongan bercakap dengan izin Allah. Wahai masyarakat yang ada, si pengembala kambing adalah ayahku. Nih Juraid, anak dalam kisah Juraid bisa bercakap. Begitupun Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan risalah, menyampaikan perintah kepada Bunda Siti Maryam,
Apa kata Jibril? Ya Ummi, ini kutitipkan pesan dari Allah, risalah dari Allah, yang kelak ini risalah akan menjadi penengah tengah-tengah umat, yang akan menjadi pejuang tengah-tengah umat, yang akan memperjuangkan agama Allah. Ini risalah kutitipkan dalam rahimmu. Itu Siti Maryam bilang, Bril, oh Bril, kata Siti Maryam, ini Maryam, Siti Maryam. Siti Maryam bilang gitu, Ustaz. Bril, apa? Begini ya Bril, apa? Aku cuma nolong ndak bisa hamil. Kalau udah hamil pasti melahirkan. Iya, tak mungkin lah aku bisa melahirkan anak sedangkan aku tak pernah punya laki. Jangan punya laki di persatuan sama laki-laki pun tak pernah. Boncengan naik kereta nengok mulut kamu dantan pun aku tak pernah. Kata Siti Maryam, ini wanita suci, tahu dia suci, kesuciannya dijaganya. Walau kawan namanya masjid, dia tak mau boncengan jantan betina yang bukan muhrim. Nih wanita suci menjaga aurat, menjaga marwah. Lain gua di sini. Gua di sini kemana? Oh nak pergi maulid. Nggak punya boncengan, tak ada. Kalau menjemput mak dia lah menjemput aku. Datang jantan celako ya, ditariknya gasnya di bodyguardnya. Kau ngajar. Ilmu kau tu dah pernah kau juga. Tak berapa lama dikasihlah perintah Allah oleh Jibril kepada Siti Maryam, adalah janin dalam kandungan Siti Maryam. Kemudian Siti Maryam mengungsi pindah ke kampung lain agar fitnah tidak semakin membludak. Lahir Nabi Isa, balik lagi ke kampung yang dulu. Begitu nampak Siti Maryam menggendong bayi, kembali fitnah dicetuskan. Macam dunia ini fitnah pasti terjadi, tapi setiap fitnah ada solusinya. Fitnah Cek Mesum Habib Rizik bin Syihab, selesai sudah masalah. Fitnah Habib Rizik sebagai penegak HTI, selesai sudah masalah. Fitnah-fitnah yang ada, bahkan Habib Bahar bin Ali bin Smith ketika difitnah membuat hal-hal yang tak baik, alhamdulillah pengadilan sudah menetapkan tidak ada salah oleh Habib Bahar. Insyaallah kita doakan selamat bulan 12 pulang Habib Bahar dari Nusa Kambangan. Begitu sudah balik lagi Siti Maryam, fitnah orang makin timbul. Nih weh, kalau tengok, bercadar kau tengok kan, bercadar muka dia bercadar. Jilbabnya panjang sepanjang-panjangnya. Jangan tanya sembayang, rajin. Kalau puasa, oi, puasa. Asal mengucap salam awak jantan, assalamualaikum, tak berjawab, aurat. Tapi tengok, bunting kan, hamil kan, lahir anaknya kan. Orang kampung tahulah, tak bisa dipayah kalau cakap. Apa yang terjadi sama Siti Maryam yang tak pernah disentuh laki-laki bisa melahirkan anak, menetes air matanya di hadapan orang banyak, di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat Nabi Isa bisa bercakap dalam keadaan bayi, bahwa Nabi Isa mengatakan, aku utusan Allah. Begitu anak di zaman Zurai, begitu Nabi Isa bisa bercakap dalam keadaan baik, begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi. Kalau sudah penutup, semua pasti ada pada nabi. Nabi Muhammad afdal, mulia, Nabi Muhammad utama, Nabi Muhammad segala-galanya, penutup para nabi. Semua mukjizat para nabi-nabi yang ada pada Rasulullah. 124.000 nabi dan rasul dititipkan Allah, diutus Allah. Semua hampir punya mukjizat, dan semua nabi dan rasul punya mukjizat. Mukjizatnya dikumpulkan dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mukjizat Nabi Isa yang bisa bercakap dalam keadaan bayi. Belum seberapa kalau Nabi Isa bercakap dalam keadaan bayi setelah lahir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu lahir bisa bercakap. Apa cakap Rasulullah yang kadang banyak orang lupa? Apa cakap Rasul? Apa yang dibilang Rasulullah ketika lahir? Kalau aku bosin mengucap alhamdulillah, yang mendongah orang mengucap alhamdulillah, apa ucapannya? Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Salah satu mukjizat Rasul, salah satu kemuliaan Rasul, salah satu bentuk peduli dan cinta Rasul kepada kita. Begitu lahir, Rasul berdoa, semoga Allah merahmati kalian.
ucapan keluar dari mulut Rasulullah, dan ketika Rasul lahir sudah berkhitan keluar ucapan yarhamukallah. Siapa bidannya? Dalam berjanji dijelaskan, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam, Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Nih bidannya ada dua orang, Bu. Asia istri Fir'aun, Maryam mama Nabi Isa. Ulama mengkiaskan ini dua wanita suci ini. Ulama mengkiaskan, apa kiasnya? Menunjukkan kalau ibu punya anak lahiran, kalau ibu mau melahirkan, kalau punya cucu lahiran, kalau semua keluarga kita muslim yang ada di dunia ini lahiran, ini maknanya jangan pernah anak yang lahir disentuh orang yang bukan beragama Islam. Cari bidan perempuan, cari bidan yang Islam. Ini makna kias, ada hukum di situ. Cuman kalau nggak ada Pak Ustaz sudah ada dosa. Udah nak keluar betul. Alah. Jauh bidan kau dengar kan Ustaz tu cakap apa? Ustaz kata Ustaz tu betino, udah betino. Islam. Alah mati. Ya Allah, mana yang pernah mama? Alah aku tanya pula ambil pun. Tapi dia pernah mah tu nampaknya tak sopan lagi dalam. Wah keluar anak. Tapi kalau darurat boleh bidan itu tidak perempuan. Namun yang paling diutamakan, biarkan anak lahir pertama di dunia disentuh tangan yang bersih, disentuh tangan yang pernah kenal ibadah, disentuh tangan yang membuka Quran, disentuh tangan yang angkat takbir, disentuh tangan orang yang baca Quran. Inilah muslimah. Masih banyak bidan-bidan kita yang muslim, kecuali sudah situasi kondisi yang sudah tak bisa seperti itu, maka hukum darurat akan datang. Itu maknanya. Dan ketika Rasul lahir disambut oleh dua orang bidannya. Kemudian Rasul tumbuh dewasa, lahir Rasulullah tak ada ayah, udah yatim, Bu. Begitu sudah meninggal ayah Rasulullah dalam kandungan 2 bulan, lahir Rasulullah dirawat oleh omaknya tak berapa lama, 2 tahun bahkan tak sampai, itu disusui oleh 2 orang wanita, Saibatul Aslamiyah dengan Halimatul Sa'diyah. Disusukan, namun dibalikkan oleh Halimatul Sa'diyah karena Rasulullah pernah didengarkan oleh kawan-kawannya, Rasul ketika kecil didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibedah dadanya. Kisah Isra wal Mi'raj. Takut terjadi apa-apa, Halimatul Sa'diyah ibu susunya mengantarkan Rasulullah balik. Karena di satu sisi omak Rasulullah tak punya duit untuk membayarnya, tak punya duit untuk membayar upah menyusukan anak. Karena di zaman itu anak-anak kocek harus disusukan sama orang. Kemudian begitu pulang Halimatul Sa'diyah sudah membalikkan Rasulullah sama omaknya Siti Aminah. Apa kata laki si Halimatul Sa'diyah? Oh dek, elok balik kita balik. Kasihan awak, omaknya tak berduit. Aduh nanti ojo kita dikasih Allah. Elok kita balik lagi, kita ambil lagi anak kocek tu si Muhammad tu. Kita balik lagi ke rumah, kita ambil, kita susukan lagi, kita jaga elok. Selama 2 tahun dijaga Halimatul Sa'diyah, dan selama menjaga Rasulullah, Halimah semakin lama semakin kaya. Kenapa? Menjaga anak yatim tak ada ruginya. Apalagi yang dijaga tu Rasul. Jangan takut kalau ada anak yatim yang ibu santuni. Bahkan kami ada DPR kami di Medan, Bang, Raden Romo Syafi'i dari Partai Gerindra. Beliau dari dulu 12 orang anak yatim di rumahnya, dirawat, dijaganya, sampai anak jadi insinyur, jadi pengacara, jadi bidan, jadi dokter, dia yang biayainya. Kenapa? Pernah kutanya, kenapa Romo sampai begini? Bahkan mohon maaf, dia ceramah kemana-mana tak pernah mengambil duit. Dikasih orang masjid dia ceramah, diambilnya, letakkan balik kotak impak. Padahal dia tak ada apa-apa masjid. Kenapa dia sanggup? Dia yakin, kata Nabi, orang yang dekat sama anak yatim seperti ini dalam surga bersama aku, kata Rasul. Ini menunjukkan luar biasanya orang yang dekat sama Rasul aja bahagia. Nih Halimatul Sa'diyah tak banyak duitnya, membawa Rasulullah jadi kaya.
Abu Talib umur 9 tahun Rasulullah dibawa, ini Rasul dagang internasional dari Makkah ke negeri Syam, Syria sekarang. Itu laris jualan Abu Talib. Ketika Rasulullah kojo sama Khadijatul Kubra membawa dagangan Khadijah, laris, untungnya luar biasa banyak. Kenapa? Karena orang yang dekat sama Rasul bahagia hidupnya. Orang cinta Rasul bahagia hidupnya. Orang yang mengutamakan Rasul bahagia hidupnya. Orang yang dekat sama Rasul bahagia hidupnya. Begitupun orang yang dekat sama keturunan Rasul bahagia hidupnya. Yang mencintai keturunan Rasul bahagia hidupnya. Yang takzim sama keturunan Rasul bahagia hidupnya. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan, akrimul ulama wa man akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Muliakan kamu para ulama. Siapa yang memuliakan para ulama sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Duduk dengan ulama satu majelis sama dengan duduk dengan Rasulullah di dunia. Siapa yang duduk di hadapan Rasulullah di dunia, kelak bersama Rasulullah duduk di dalam surga. Amin. Nih, orang yang dekat sama keturunan Rasul bahagia, orang yang cinta sama keturunan Rasul bahagia. Makanya kita tengok aneh, negara Republik Indonesia pengen bahagia tapi mengkriminalisasi keturunan Rasulullah. Betul? Apa salah Habib Bahar bin Ali bin Smith? Ketika sudah di penjara di Cibinong Bogor, selesai sidang dimasukkan penjara Cibinong Bogor, tak berapa lama dipindahkan ke Nusa Kambangan. Keluar dari Cibinong Bogor jam 8 malam, ceramah di rumahnya, habis tarawih sama keluarga, cium-ciuman sama anak bini sama orang tuanya, jam 2 malam ditangkap lagi. Masuk, bukan masuk Cibinong Bogor, dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tuh penjara Nusa Kambangan, penjara penjahat kelas kakap, koruptor kelas kakap, mafia kelas kakap, pembunuh kelas kakap. Dimasukkan Habib Bahar keturunan Rasul bersama penjahat-penjahat kelas kakap. Mereka pikir bisa membuat Habib Bahar cerah, malah membuat semangat. Banyak penjara dikunjungi Habib Bahar, banyak orang taubat dalam penjara itu. Betul? Berapa banyak napi-napi yang hafal dengan Quran, berapa banyak napi-napi yang hafal dengan hadis beserta sanad dan rawinya, berapa banyak para napi yang mencium tangan serta mencium kaki Habib Bahar ketika keluar dari Cibinong Bogor karena ta'zim kepada Rasulullah. Hari ini kita minta sama Allah, mudah-mudahan singa-singa Allah itu dimudahkan urusannya. Amin. Bulan 12 keluar Habib Bahar bin Ali bin Smith, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Insyaallah reuni 212 insyaallah terlaksana. Insyaallah terlaksana. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita langkah ringan, badan sehat, duit banyak, bisa berangkat ke Jakarta. Amin. Jumpa sama keturunan Rasulullah. Amin. Ikut dalam barisan perjuangan habaib. Amin. Ikut menatap wajah keturunan Rasulullah. Amin. Bahkan kata Nabi, orang yang menatap wajah ulama, menatap wajah guru, menatap wajah kiai, menatap para guru-guru yang ada di dekat rumahnya, sama dengan menatap wajah Rasulullah. Ketika dia menatap wajah Rasul di dunia, maka Allah akan izinkan matanya memandang Rasul di akhirat. Ini janji Rasulullah. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak bisa lama-lama ini, karena lama-lama aku tengok air minum tak nampak-nampak juga. Susah juga aku masuk ini, air minum tak ada. Biasanya sepaket ada kursi, ada meja, biasanya. Cuman beginilah payah jadi ustaz nih bang, mencari kursi pun payah. DPR kok soalnya dapat kursi. Cukup sosialisasi, cakap sini, duduk di DPR dapat kursi. Kalau aku yang payah mendapat kursi pun begini bonang, mereka selalu tak ada mejanya. Kalau ada mejanya kan biasanya ada minumnya. Kalau sudah ada minumnya ada makannya. Kalau sudah ada makannya, di bawah-bawah nih lalu tak ada sama aku. Cuma lagi gini ya Allah. Baru cerita memuliakan, ini tak memuliakan namanya. Ya Allah, ya Rabbi, kemana lagi gitu? Aku kan Buya Fahri ini makanya hendak aku kemarin. Kalau tak ada Buya Fahri malas aku kemarin. Aku sayang dan cinta sama beliau nih. Kalau seandainya aku perempuan, entah aku yang melamar dari luar. Cuman aku takut aku kecewa pula hati seseorang. Karena kalau sudah bermain dengan hati, pasti risikonya akan sakit hati. Maka adik-adik anak-anak muda termasuk untuk perempuan, jangan terlalu mudah untuk bermain dengan hati. Karena hati ini labil,
serahkan sama Allah pemilik hati. Kalau sudah hati sudah ditata, serahkan sama Allah yang punya hati. Insya Allah dalam sujudmu kau doakan siapa yang kau inginkan, Allah akan ciptakan orang lain kepadamu melalui hati-hati. Untuk perempuan, ketika ada laki-laki yang datang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah dan cepat kau membukanya, karena belum tentu yang datang itu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak, ketika dia ketuk dia langsung pergi meninggalkanmu. Ini hati-hati. Kenapa? Semua dengan hati. Yang hadir kemari pun karena cinta. Cinta itu dari hati. Ada Bang Citra, ada Ustaz Hamzah datang kemari karena cinta. Karena dari mana datang cinta? Hati. Kalau udah hatinya baik, insya Allah baik segala-galanya. Kata Nabi dalam hadis, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, dan segumpal daging itu apabila baik maka baik seluruh perbuatannya, apabila buruk maka buruk semua perbuatannya. Ala wahyal qalbi, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka hati-hati dengan hati. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana perjuangan ini jangan sampai kendor. Walau apapun resikonya, walau bagaimanapun tantangannya, apapun ujian-ujiannya, selagi ujian itu ingin mengendurkan dan ingin menyurutkan semangat-semangat jihad dan juang-juang kita, tidak ada kata mundur. Sekali melangkah surut untuk berpantang. Apalagi anak-anak muda yang betul-betul cinta dengan agamanya, anak-anak muda yang memegang teguh agamanya. Apapun yang terjadi dengan agamamu, siap mati untuk memperjuangkannya. Hari ini Rasul menantikan kita, sahabatku. Hari ini Rasul menunggu-nunggu kita. Hari ini Rasul mengharapkan kedatangan kita. Apa yang kita buat untuk membela Rasulullah yang Presiden Perancis menghinanya? Tuh kalian tengok di media, entah udah dihapus atau enggak tahu. Di gedung-gedung daerah Perancis, tahu Perancis? Perancis tahu? Arah ke pelabuhan yang dirap Prancis. Aku gini-gini Ustaz, bukan sombong. Aku nih soal bang ke luar negeri, soal diundang, bukan sombong. Tadi baru mendarat Kuala Namu dari Malaysia, nyunatkan Upin Ipin. Sebelumnya aku ceramah ke Turki, jalan tuntungan belok kiri. Habis ke Turki ceramah ke Jerman, jalan Jenderal Sudirman. Baru singgah ke Bromo Brunei namanya. Kemarin aku singgah ke Amsterdam, Amplas terminal masuk dalam. Terakhir aku singgah ceramah ke Belanda, belakang rumah janda. Iya. Tuh Prancis, di daerah-daerah Prancis, gedung-gedung yang ada di Prancis dipampangkan, ditontonkan, ditunjukkan, diviralkan poster Rasulullah, karikatur Rasulullah. Kalau kampung kalian bilang gambar wak cepot, mereka buat Rasulullah gambar wak cepot dengan bahasa-bahasa yang mereka buat. Nih anak-anak muda batubara yang ada pada malam hari ini, terkhusus PBU, ketika dirimu tidak pernah terhina ketika Rasulmu dihina, ganti seragam PBU-mu dengan kain kapan. Ketika ini Rasulullah disakiti, tidak ada umat yang tersakiti, tidak ada umat yang terzalimi, tidak ada yang terhinakan. DPR ganti pakaian kalian dengan kain kapan. Nih DPR salahnya. Ada DPR yang tidak sakit hati ketika Rasul disakiti, tidak terhina ketika Rasul dihina, tidak terzalimi ketika Rasul dizalimi. Itu pakaian DPR, itu pakaian jabatan, itu pakaian kepala desa, pakaian presiden, wakil presiden, menteri, bahkan siapapun kalian yang punya pangkat jabatan, ganti pakaianmu dengan kain kapan, bungkus jenazah sudah matilah, atau menunjukkan tak ada gunanya hidup kalau tidak bisa merasakan sakitnya Rasulullah. Bahkan Rasul lebih tersakiti kalau kita ngaku umat Nabi tidak tersakiti ketika Nabi disakiti. Bu, ada anak ibu sekolah ke Mesir, pulang dia dari Mesir, nama anak ibu harum di masyarakat. Ibu sonang tidak? Sonang tidak? Weh anak muda, ayah kalian orang pejabat yang baik, pejabat yang dermawan,
semua jalan dibaguskannya, semua permintaan masyarakat dibaguskannya. Ini pejabat-pejabat yang baik. Kalian sebagai anak itu pejabat, senang atau bahagia? Senang atau enggak? Nih, kenapa? Karena disanjung orang-orang yang kita cintai. Sebaliknya, orang tua kalian baik, orang tua kalian ahli ibadah, orang tua kalian ahli tahajud, tapi difitnah berbuat maksiat, difitnah berbuat yang tidak-tidak, difitnah berbuat zina. Marah tidak? Marah tidak? Nih, orang tua aja kita marah, Pak, kalau orang mengejek-ngejek orang tua kita. Nih Rasulullah kena ejek-ejek, nih Rasul kena caci, nih Rasul kena fitnah, ini Rasul kena marah-marah, ini Rasul kena hinakan, ini Rasul kena nistakan. Kenapa saat ini tak ada orang yang marah? Bahkan pemerintah Indonesia belum ada terang-terangan untuk mengatakan di hadapan publik benci dan mengkutuk perbuatan Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron laknatullah alaih. Tak ada. Ada beberapa statement dari pemerintahan yang hanya bermain di media. Kenapa di televisi tak kau bukakan cerita itu? Apakah takut hubungan terputus dengan Prancis? Kenapa kau takut hubungan terputus dengan Prancis, tapi tak pernah kau takut hubungan terputus dengan Rasulullah? Di dunia kau bisa selamat berhadapan dengan Prancis. Dunia kau bisa bangga dengan Prancis. Di dunia kau bisa bangga dengan memakai produk-produk Prancis. Tapi ingat, di akhirat tak akan pernah kau selamat. Kenapa? Karena sudah memutuskan hubungan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul merasa terhina. Tidak akan ada manfaatnya sebenarnya. Seluruh dunia seperti Presiden laknat itu menghina, mencaci maki Rasulullah, tidak akan mengurangi kemuliaan Rasulullah. Camkan itu baik-baik. Semua manusia di dunia membenci Rasulullah, menghina Rasulullah, menista Rasulullah. Rasul tidak akan pernah berkurang kemuliaan dan keagungannya. Sebaliknya, seluruh manusia di dunia, Batubara, Sumatera Utara, Indonesia, seluruh negeri memuliakan Rasulullah, berselawat, menyanjung, mencintai Rasulullah, tidak akan menambah kemuliaan dan keagungan Rasulullah. Lantas kenapa? Kita yang akan jadi mulia. Bukan Rasul menjadi mulia, kita yang jadi mulia. Kita yang jadi mulia karena sudah memuliakan orang yang paling mulia di hadapan Allah yang maha mulia. Kita yang akan menjadi agung karena sudah mengagungkan orang yang paling agung di hadapan Allah yang maha agung. Kita yang akan menjadi tersanjung karena sudah menyanjung orang yang paling tersanjung di hadapan Allah yang maha sanjung. Tidak ada faedah sama Nabi Muhammad, tapi faedahnya sama kita. Maka membuktikan itu, paling tidak saudara-saudaraku yang ada, jangan pernah memakai produk-produk Prancis. Minuman-minuman, jangan lagi minuman-minuman dibeli seperti minuman Aqua, minuman Fit, minuman Maison, boykot minumannya. Laki-laki dan anak muda memakai pencuci wajah Garnier, itu punya Prancis. Ibu-ibu punya anak, punya cucu, kalau ada minuman susu anak, ada 2 susu itu punya Prancis, Bebelac sama SGM. Ganti jadi GSM, air baterai. Nih, paling tidak itu yang bisa kita lakukan kelak di hadapan Rasul. Walaupun tidak berpengaruh besar, di hadapan Rasul akan tahu siapa yang berbuat untuk menjaga kemuliaan Rasulullah. Ustaz, tak ada faedahnya Ustaz. Negara kita nggak memboikot, biarkan mereka nggak memboikot. Presiden kita tak pernah ikut campur Ustaz, biarkan urusan mereka. Kita umat Nabi, kita yang dituntut, kita yang diminta. Ingat kisah ketika Nabi Allah Khalilullah alaihi salatu wasallam, Nabi Allah Ibrahim dibakar di tungku api oleh Raja Namrud. Ketika dibakar ada seekor burung dengan paruhnya yang kecil, si burung pipit mengambil air, dilemparkan ke air, ambil air, lemparkan ke air, ambil air, lemparkan ke api. Api yang menjilam semakin tak terkendalikan. Ada cicak yang ngejek burung pipit. Oh pipit, oh pipit, tak ada faedahnya itu ya. Oh ya Allah, setimbo pun kau ambil air, takkan bisa padam api yang begitu banyak. Oi burung, apalagi sedikit titik air yang ada dalam paruh kau tuh. Apa jawab si burung pipit? Biarlah, tahunya aku takkan padam, tapi Allah akan menilai dari siapa dan kemana kita menyembelahinya. Paling tidak
dengan buang yang koci ini, dengan paruh yang koci ini, dengan air yang sedikit ini, aku bisa di hadapan Allah bersaksi, aku pernah berjuang menolong Nabi Ibrahim. Itu yang kita buat. Walaupun mungkin Prancis akan mungkin bangkrut dalam waktu dekat gara-gara kita boikot Kabupaten Batubara, tak akan mungkin secepat itu karena kekayaan mereka begitu melimpah. Paling tidak di hadapan Allah ada kita berbuat untuk menjaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang perlu dilakukan. Kemudian Rasul pun tidak berharap kita banyak salawat. Cuman kata Nabi dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, hadis Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di hadapanku di hari kiamat kelak, kata Rasulullah, siapa yang akan berjumpa denganku di hari kiamat? Mereka adalah orang yang selalu bersalawat denganku di dunia. Dan siapa yang akan berjumpa denganku di akhirat, itu adalah orang yang selalu bersalawat kepadaku di dunia. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada 20 kali. Kenapa berbeda? Kenapa ada 10? Kenapa ada 20? Ini tak ada masalah. Inilah nampak sifat jaiznya Allah. Terserah Allah mau berapa banyak pahala yang dikasih Allah kepada kita, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahimakumullah, salawat pada Rasul ini bukan cuma perintah sembarangan. Kalau perintah salat, aqimus salah, Allah suruh kita salat, apakah Allah salat? Ketika Allah suruh zakat, apakah Allah zakat? Ketika Allah suruh haji dan umrah, apakah Allah haji umrah? Tapi ketika Allah perintahkan salawat, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semuanya Allah dan malaikat-malaikatnya, Allah malaikat-malaikat yang begitu banyak bersalawat kepada Nabi. Belum disuruh Allah kita selawat, Allah duluan berselawat. Sampai kapan Allah berselawat? Kalimat yusalluna fi'il mudhari menunjukkan berkepanjangan. Dulu, sekarang, sampai kiamat, Allah dan malaikat tetap berselawat pada Rasulullah. Ketika sudah Allah sampaikan, baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang dirimu mengaku beriman, betul-betul kau mengaku beriman kepadaku dan kepada Muhammad, maka banyak-banyaklah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salawat Allah kepada Nabi? Bagaimana salawat malaikat sama Nabi? Bagaimana salawat kita sama Nabi? Dijelaskan dalam kitab-kitab tauhid bahwa kalau kita salawat sama Nabi itu bermakna doa. Doa minta syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Faqih Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Mutuman Hikam dari kitab Al-Hikam, menjelaskan orang yang mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada 2 faedah yang dia dapatkan. Pertama, faedah zikir. Mana zikirnya? Kalimat Allahumma. Apa hikmah dari zikir? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah orang yang ingat dan zikir kepada Allah, hatinya tenang. Salli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya, keseterusannya, ini salawat. Orang yang salawat semua kabul doanya. Maka orang yang bersalawat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat sama Nabi bermakna doa. Bagaimana malaikat salawat kepada Rasulullah? Bermakna makna malaikat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah ampunan yang begitu luar biasa. Bagaimana pula salawat Allah kepada Nabi Muhammad, Allah akan memberikan keberkahan, rahmat, nikmat, hidayah, inayah, semua yang ada milik Allah, Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakin dan percayalah wahai anak muda, ketika dirimu bersalawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidupmu akan bahagia. Agar tidak terlalu cepat marah, banyak-banyak salawat, insya Allah hati akan sejuk. Makanya di Jawa, mana Gus Wahyu? Ada Gus Wahyu? Belakang. Gus Wahyu sudah pernah sampai ke Jawa. Sampai di Jawa, tak ada orang yang suka marah-marah. Jumpa sama kawan, mana ke muka, ikut. Tak ada. Mana Kang? Depan. Mari,
Kenapa orang itu bisa lembut? Dalam rumah tangga lembut, bertatap wajah lembut, bersapa-sapa lembut, beramah tamah lembut. Baru ku tahu, udah sampai aku sama kawan-kawan dari Jawa. Apa kata orang itu? Biar usah tahu kenapa orang ini tak pernah kasar. Padahal orang Jawa ini bercakap lembut pun bisa menyakitkan hati, tapi tak pernah meninggikan suaranya kasar. Kenapa? Karena selalu menyanjung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembut hati itu. Makanya beda orang Jawa sama orang Batak. Orang Jawa lembut tapi menyakitkan bisa. Ada juga yang lembut memang begitu karakternya. Bahasa orang tu tak mengonokan orang pun tak bahasa kasar. Lembut bahasanya. Bahasa kinayah, bahasa balaghah, mantik bayan mereka pakai. Kenapa? Karena paham agama. Mereka paham dengan yang namanya salawat sama Nabi. Begitupun kita, kalau kita pahamkan salawat itu meresap ke dalam hati, insya Allah tak ada lagi yang akan pemarah di batubara ini. Dan aku yakin dan percaya 3 majlis salawat yang ada, Ahbabul Khairat, ada Nurun Nabi, ada Jabal Hindi. Insya Allah 3 tim salawat ini akan membuat batubara menjadi orang yang lemah lembut, yang akan menjadikan masyarakat batubara menjadi masyarakat yang madani, menjadikan masyarakat batubara masyarakat yang cinta Nabi, yang masyarakat batubara masyarakat yang cinta dengan umat, yang cinta sama Allah dan siap mati untuk Rasulullah. Amin ya Rabbal. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, karena acara kita cuma 1 hari, karena kalau udah 1 hari jam 12 kurang harus siap Pak. Kalau udah jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Karena kalau ada udah 2 hari, pikirlah udah berapa pula kontraknya kan. Malamnya aja pun tak tahu aku jualan atau tidak. Makanya udah sudah ini. Kalau masalah itu aku yakin karena udah ada DPR tahu kita jelas. Bona, biasanya aku gitu, biasanya Bu ya. Biasanya Bu ya kan macam kita biasa lagi keliling-kelilingan Bu ya kan. Nah, Bu pulang ceramah awak kan TST biasanya kan. Buka. Alhamdulillah ujung kita pula. Alhamdulillah. Karena harus 1,5 dan 2 juta. Tapi ponah juga 3 juta Bu ya. Ponah 3 juta. Itu waktu ada acara DPR-nya doh. Alhamdulillah bertambah. Tapi malamnya tak tahu. Ya udahlah. Nah, tak ada masuk apa nih Bang. Ecek-ecek itu. Abang kan mau jumpa sama aku. Jadi pokoknya laku gini laku. Insya Allah janganlah sampai pertama dan terakhir pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi, bisa tetap kumpul lagi, silaturahim lagi. Aku harap pemimpin-pemimpin kita jangan berjumpa sama kita pas nak pemilu aja. Betul? Udah habis pemilu pun datang-datangin juga lah. Adik-adik ini butuh kita Bang. Ustaz Hamzah, Bang Citra, adik-adik ini butuh kita. Ketika ada di parlemen menguatkan semangat mereka, dalam di EPI ada menyemangati perjuangan mereka, di masyarakat menyemangati untuk support dan sebagainya. Anak muda kompak, insya Allah batubara jaya di tangan anak muda. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan berfaedah dan manfaat, terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان في كل مكان وعلى نعمة الإسلام في كل زمان وعلى نعمة الصحة والعافية في كل ساعة وعلى نعمة أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المتوكلين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة واجعل أهلنا سكينة مودة ورحمة واجعل أولادنا ولد صالحين واجعل هذا البلدتنا إندونيسيا يا الله بلدتنا إندونيسيا يا الله بلدة طيبة ورب غفور اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة
بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشفاعة القرآن العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك توبة نصوحا ونسألك علما نافعا ونسألك سلامة يا الله سلامة في كل أمورنا صحة والعافية علينا وأهلنا وخصوصا على صاحب أهل هذا المجلس اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا وملاذنا ومولانا